Sekali waktu pada musim haji, ada seorang alim di zaman beliau, wali min awliyaillah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu warḍahu. Beliau tertidur di Masjidil Haram ketika akhir daripada musim haji. Beliau tertidur, lalu beliau bermimpi melihat dua malaikat sedang berbicara antara satu dengan yang lain. Intinya malaikat itu mengatakan, ditanya berapa jumlah yang haji tahun ini. Malaikat satu yang menjawab 600.000 manusia wahai malaikat. Ya, terus dia bilang lagi, malaikat yang itu, akan tetapi ketahuilah dari 600.000 tidak semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-karim al-mannan al-jud wal-ihsan. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد حبيب الرحمن وسيد الأكوان المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, yang sering dikatakan orang Jumat mubarakah, yang mana pagi harinya kita sibuk setelah bangun ibadah, sampai untuk yang laki-laki salatul Jum'ah, yang begitu sampai asar kita diberikan anjuran oleh para ulama salafus salih untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad di waktu yang dikatakan sa'atul Fatimiyah, di antara asar sampai maghrib di hari Jumat, dan itu mendapatkan pahala seakan-akan beribadah 80 tahun. Dan sampai kepada malam ini kita dikumpulkan daripada Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat bagaimana sehingga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tempat yang ada ketaatan, yang ada mahabbah, yang ada cinta, yang ada salawat, yang ada ilmu, sehingga tempat ini dipandang oleh Nabi Muhammad, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan idza nadarallahu 'abdan lam yashqa 'abadan. Kalau seorang hamba dipandang di satu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ketahuilah dia tidak akan celaka selama-lamanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majlis-majlis semacam ini, apalagi ini iftitah, ini pembuka, seolah-olah dikatakan pintu majlis terbuka. Liman arada, liman yurid, siapa yang mau masuk tafadhal silahkan. Maka alhamdulillah ini dibarengkan dengan momentum halal bihalal, yang mana kita di semacam ini juga kita dapat apa? Silaturahim, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling menyapa antara satu dan yang lain, dan itu semua sunnah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Syawal dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, para ulama mutaakhirin mereka mengatakan yang 10 pertama itu lebaran penuh dengan kebersamaan. Bersama, biasa kalau lebaran hari pertama ramai semua, ke rumah satu, ke rumah fulan, begitu seterusnya, penuh kebersamaan. Bersama, ramai begitu. Lebaran kedua, 10 hari kedua di bulan Syawal itu biasa penuh dengan kehangatan. Kenapa? Makanan-makanan yang dimasak sudah mulai dihangati. Lebaran yang penuh dengan kehangatan, itu yang kedua. Yang ketiga, 10 yang ketiga, lebaran penuh dengan perasaan. Kenapa perasaan? Perasaan fulus saya masih ada kok, nggak ada. Udah mulai habis semua. Sehingga dikatakan ini lebaran penuh perasaan. Tapi kita udah lewati Syawal, kita sampai di bulan Zulqa'dah. Ini salah satu bulan yang dikatakan Ashhurul Hurum. 4 bulan suci, bulan mulia, yaitu 1 terpisah, Rajab, bulannya Allah. Yang 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan kita berada di Zulqa'dah, yang bulan yang dikatakan itu persiapan untuk menuju rukun Islam yang kelima, yaitu haji.
Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala di Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Haji adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil manusia dalam 3 keadaan. Yang pertama, Allah memanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Orang yang sudah biasa menyahut panggilan ini, dia katakan la haula wala quwwata illa billah. Orang yang sudah biasa menjawab panggilan salat, maka dia akan digampangkan untuk panggilan wa atimul hajja wal umrata lillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang kedua. Panggilan pertama dan kedua, panggilan yang kalau kita dipanggil kita pergi, kita kembali. Kalau panggilan yang ketiga, kalau sudah dipanggil tidak akan kembali. Apakah panggilan itu? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada satu waktu kitabah muajjalah yang kalau sudah manusia dipanggil di situ, demi Allah tidak akan kembali dan tidak bisa dimajukan 1 menit atau 1 detik sesudah atau sebelum daripada waktu itu. Itu panggilan yang ketiga. Salah satu contoh, ini ada tetangga kita dan kita menunaikan hak tetangga. Ini yang tadi didoakan, itu hak tetangga. Nabi Muhammad mengajarkan apa? Guddamul jar qabla dar. Dahulukan tetangga sebelum daripada orang rumah. Jadi ketika ada tetangga yang meninggal, datang, hadir, ziarah di situ, doakan. Sebab apa? Mereka tetangga ini ketika terjadi apa sesuatu dengan kita di rumah, bukan keluarga kita yang jauh di sana yang tahu, tetangga kita yang lebih dulu tahu. Maka jaga hubungan bertetangga ini. Bahkan di dalam Islam, tetangga itu 10 rumah dikatakan ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dan jaga adab-adab bertetangga di hadapan kaum muslimin dan muslimat. Ya, itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kecewa kalau kita belum berhaji. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah katakan ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh daripada doa-doa kita. Minta terus kepada Allah. Masalah waktu, masalah timing, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Idza aradallahu syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hari ini kita memang daftar, tapi kalau tiba-tiba kita dipanggil, antum siapa namanya? Hah? Habib. Habib siapa? Hafid. Habib kontrol. Hafid. Masya Allah. Tiba-tiba Hafid dipanggil sama Muhammad bin Salman untuk haji. Bisa ada kemungkinan dipanggil, dikasih telegram dari kerajaan Mamlakah Saudi Arabia. Ya Hafid di Makassar. Dia bilang, engkau datang. Panggilan daripada, bisa saja dipanggil. Jadi nggak ada kita bilang kita kecewa atau kita kapan, oh saya nggak bisa haji. Jangan. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan sedikit pun berputus harap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara logika kita tidak bisa haji, kepada orang yang mampu rukun kelima ini. Mampu istita'ah merupakan syarat di dalam haji atau umrah seseorang. Maknanya dia sebelum berangkat dia punya modal, dia punya harta yang bisa memperjalankan dia dari pergi sampai pulangnya. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, dia berikan harta yang cukup sehingga bisa melanjutkan hidup mereka. Ini istita'ah. Habib, kalau saya mau haji atau umrah, saya kredit di bank boleh atau tidak? Berarti nggak mampu. Kenapa harus nyusahin diri? Berarti nggak mampu. Ya jangan. Masa ibadah kredit, pahalanya kredit juga. Mau? Tunggu lunas baru dikasih. Nggak boleh, ya. Maka itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terus kita berdoa dan jangan menganggap remeh amal apapun. Ini kunci yang kedua. Amal apapun lakukan di dalam musim haji, di dalam waktu haji semacam bulan ini Zulqa'dah, Zulhijjah nanti.
amal-amal sunnah, ada puasa, ada hari Arafah, ada hari Idul Nahar, hari-hari tasyrik dan lainnya. Segala macam lakukan ibadah, itu puasa, sedekah atau yang lainnya. Sebagaimana dalam satu riwayat yang masyhur diceritakan, sekali waktu pada musim haji, ada seorang alim di zaman beliau, wali min awliyaillah, Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu warḍahu. Beliau tertidur di Masjidil Haram ketika akhir daripada musim haji. Beliau tertidur, lalu beliau bermimpi melihat dua malaikat sedang berbicara antara satu dengan yang lain. Intinya malaikat itu mengatakan, ditanya, berapa jumlah yang haji tahun ini? Malaikat satu yang menjawab, 600.000 manusia wahai malaikat. Ya, terus dia bilang lagi, malaikat yang itu, akan tetapi ketahuilah, dari 600.000 tidak semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil akhir ada satu kejadian yang akhirnya gara-gara dia Allah menerima seluruh haji daripada 600.000 malaikat, 600.000 manusia itu. Siapa? Apa yang dia lakukan? Ada satu manusia di Damaskus sana. Kata malaikat, dia tidak haji, tapi dia melakukan satu amal yang diberikan dengan pahala haji taman. Mendapatkan pahala haji sempurna. Bahkan karena dia 600.000 manusia yang sedang haji, dibukakan pintu iqbal, pintu terima, pintu mabrur, pintu maghbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangun daripada Abdullah bin Mubarak mendengar kalimat tersebut di dalam mimpi beliau radhiyallahu anhu warḍah. Begitu selesai, begitu bangun, begitu pulang, beliau hendak mau pulang ke tempatnya, beliau teringat manusia ini yang dikatakan tadi, ada seseorang yang bernama Muwafaq yang bertinggal di daerah Damaskus sana. Akhirnya dia tidak pulang, dia ke Damaskus mencari tahu, sampai akhirnya bertemu, singkat cerita, bertemu dengan orang fulan ini yang dikatakan oleh para malaikat tadi. Begitu sampai, dia ketuk pintunya, Assalamualaikum. Dia, Waalaikumsalam. Engkau Muwafaq? Betul, saya sendiri. Engkau tidak haji? Iya, saya tidak haji. Pura-pura gak tahu Abdullah bin Mubarak. Engkau tahu? Lalu engkau siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Begini dicerita. Engkau ulama besar. Betul. Gerangan apa engkau tiba di sini datang ke tempatku? Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, sesungguhnya ketahuilah wahai fulan, namamu disebutkan di langit Allah Subhanahu wa taala. Namamu disebutkan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan karenamu 600.000 manusia yang tahun ini sedang berhaji, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan? Saya datang hanya ingin cari tahu apa yang kau lakukan sehingga engkau disebutkan para malaikat. Apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, saya tidak melakukan apa-apa. Wahai Abdullah bin Mubarak, enggak, pasti ada sesuatu. Iya, memang Abdullah bin Mubarak al-Imam, ketahuilah saya tahun ini sudah mengumpulkan duit mau haji, sudah lebih daripada 300 dirham yang saya punya. Tetapi akan ketika mendekati musim haji, saya batal haji. Iya, kenapa? Gerangan apa yang menyebabkan engkau batal haji? Tapi ketahuilah, karena engkau batal haji atau hajimu itu, semua 600.000 manusia yang sudah berhaji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan? Maka dia pun mengatakan, dia pun bercerita, ya Abdullah bin Mubarak, masuklah, ketahuilah, ketika satu saat saya mau berhaji, saya sudah siap-siap menyiapkan bekal saya. Itu istri saya yang sedang hamil di rumah mengatakan, wahai suamiku, ya, aku merasakan ada satu bau mencium, bau masak yang enak di luar sana dari tetangga kita sebelah. Coba tanya apa itu, dan bolehkah aku minta sedikit? Sebagai orang, kalau orang hamil namanya apa? Ngidam. Aku kepengen daripada makanan tersebut. Abdullah bin Mubarak pun datang, dia cerita, maka Muwafaq pun datang ke tempat itu. Tetangga itu mengetuk pintu, lalu terlihat seorang perempuan sedang mengaduk daripada kuah begitu, beserta 3 orang anaknya. Mengaduk begitu. Lalu dia datang membawa piring, dia mengatakan, wahai fulana, istriku mencium bau masakan enak yang sedang kamu masak ini. Bolehkah aku minta sedikit untuk istriku yang sedang hamil di rumah? Bolehkah aku minta sedikit? Maka itu perempuan mengatakan, tidak, wahai Muwafaq, wahai tetanggaku, tidak. Kenapa?
Kenapa engkau tidak memberikan? Sebab ini halal untukku, haram untukmu. Sebab ini halal untukku dan haram untukmu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukankah semua makanan itu halal? Dia bilang tidak. Iya, apa sebabnya? Wahai Muwafaq, tetanggaku, ketahuilah aku janda yang memiliki 3 anak, yang setiap hari tidak ada makanan dalam rumah. Hari ini aku baru berjalan lalu mendapatkan bangkai rusa. Lalu aku bawa itu bangkai ke rumahku, aku masak, beri makanan kepada anak-anakku. Demi Allah, ini haram. Andaikan kita tidak makan, tidak berbuat ini, maka kita semua akan mati kelaparan. Maka ini halal untukku, sedangkan ini haram. Haram untukmu. Kembalilah. Maka Muwafaq pulang dengan tangisan air mata. Lalu sampai kepada istrinya. Istrinya bertanya, wahai Muwafaq, apa yang terjadi? Mana makanan yang aku inginkan? Maka sesungguhnya Muwafaq bercerita tentang apa yang dia diceritakan tadi, yang dia didapat daripada tetangga tersebut. Lalu Muwafaq datang mengeluarkan harta tersebut, 300 dirham untuk haji. 300 dirham untuk haji. Seakan-akan kalau sekarang orang katakan 100 juta. Dia keluarkan di tangannya, lalu dia menuju istrinya yang sedang duduk dalam keadaan hamil. Dia bilang, wahai istriku, bagaimana aku bisa haji? Bagaimana aku bisa haji? Bagaimana aku bisa haji? Sedangkan tetangga di depan rumahku kelaparan dan tidak ada makanan dalam rumahnya. Bagaimana aku bisa haji? Sedangkan tetanggaku memakan makanan bangkai. Bagaimana aku bisa haji? Lalu apa maksudnya? Biarlah tahun ini aku tidak haji sama sekali. Tetapi harta ini kalau memang engkau ridha, semua 300 dirham kita berikan kepada perempuan tetanggaku itu, tetangga kita itu. Lalu mengatakan kepada dia, bukalah usaha atau apapun, sehingga janganlah sedikit memakan makanan yang haram, bangkai semacam ini. Maka istrinya pun ridha. Lalu istrinya pun bersama dia memberikan 300 dirham ini yang bekal untuk haji kepada orang yang susah, yang janda yang memiliki 3 anak yang memakan bangkai tersebut. Pertama ditolak sampai diterima, dan dia katakan, bagaimana aku bisa haji sedangkan engkau tetanggaku memakan bangkai dan disaksikan? Lalu bagaimana ketika aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini alamat bagi kita. Jangan bangga dengan ibadah kita kalau tetangga kita masih susah. Jangan bangga dengan ibadah kita kalau di depan kita masih ada yatim, masih ada piatu, masih ada fakir. Bahkan para ulama, kemarin saya ketemu Syed Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan, gal lil Indonesiyin, katakan untuk orang Indonesia, memang mereka ashab, mereka tak bisa haji, tapi katakan al-buyutul fugara, buyutul armala jahizan liman yuridul hajj fi hadhihi sanah. Rumah anak-anak yatim, rumah orang-orang fakir, rumah orang-orang miskin, mereka adalah tempat yang sudah disiapkan Allah bagi orang-orang yang mau haji, namun dia tidak bisa haji tahun ini. Itu rumah mereka, tawaf rumah mereka, sa'i rumah mereka. Minta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ini perkara yang kalau memang kita nggak bisa haji, lakukan ini. Periksa rumah-rumah tetangga kita, periksa. Bahkan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, idza tabakhta maragatan fa'akthir ma'aha. Jadi buat ibu-ibu, kalau masak sesuatu yang berair, kuah, banyakkan airnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan hal semacam ini Nabi ingat, Nabi sampaikan kepada kita. Fa'akthir ma'aha, banyakkan airnya. Buat apa mau mandi? Ini mau mandi kuah, Hafid. Rambutnya dia habis. Tunggu, mau siap haji kan? Amin. Fa'akthir maha, banyakkan airnya. Untuk apa? Fata'ahad jiranaka, lihat keluargamu, lihat tetanggamu. Andaikan ada yang makan nasi kering, nggak ada kuah, berikan kuah itu. Tapi kalau sekarang ini ngasih kuah tanpa daging, masalah. Maka tetangga bilang, kalau nggak mau ngasih, jangan ngasih. Ini apa namanya, mengejek namanya. Begitu. Itu dulu. Itu paling kecilnya. Paling kecilnya untuk orang-orang yang miskin. Agar apa? Agar hidup bertetangga dan melihat keluarganya masing-masing. Melihat tetangganya.
Maka hal ini yang patut kita lakukan sekarang ini. Jangan kecewa, jangan putus asa, terus memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.